kembali sama si Dol di Top Up Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan share atau memperlihatkan dalam pembangkit listrik independen atau pembangkit listrik suatu bangunan. Setiap bangunan tinggi atau high rise building itu adalah mutlak harus mempunyai suatu backup power system namanya. Ya, dalam video ini kita akan review suatu building bangunan dengan lantai 50. Bagaimana sih kalau terjadi listrik mati secara tiba-tiba? Kalau listrik mati, gedung itu akan mendapatkan listrik supply dari mana? Yaitu disebut dengan power plant system atau pembangkit generator punyanya sendiri, dan bagaimana cara kerjanya. Oke guys, ikutin video saya selanjutnya ini. Thank you. Oke guys, selamat datang di channel Sidol. Jadi saya di sini sedang coba melihat atau meng-share sistem suatu power plant di suatu building hotel dalam suatu building. Jadi yang membutuhkan power plant system seperti ini adalah semua gedung, baik itu mall, rumah sakit, office building, ataupun manufacturing, semua akan membutuhkan suatu power backup. Fungsinya apa? Kalau terjadi suatu saat terjadi blackout atau PLN mati, dia secara otomatis akan running, dan listrik yang dihasilkannya itu adalah dihasilkan dari genset ini seperti di gedung ini. Ya, ada 4 genset di sini untuk mengcover semua supply power kebutuhan gedung ini. Oke. Sini tadi sudah di next videonya itu juga bagaimana seorang engineer dari suatu building itu yang merawat power plant ini menjelaskan dia harus benar-benar power plant ini dijaga kesehatannya, jangan sampai terjadi trouble. Soalnya kalau terjadi blackout PLN, jangan sampai dia tidak bisa running atau membackup power yang dari PLN. Itu fungsi dari genset ini dengan segala otomatis sistem. Power yang dihasilkan sama generator ini akan ditransfer ke suatu panel, namanya panel LPNDP atau ATS panel. Itu kita lihat seperti apa panel di sana itu. Oke, setelah ini kita akan ke sana melihatnya akan seperti apa. Ini dulu di ruangan penghasil power supply-nya ada dari sini. Ini kapasitas kurang lebih 3000 kPa. 3000 kPa sama dengan 3 juta kW kalau nggak salah itu ya. Dihitung aja, ada rumus hitungannya nanti. Kita lihat di belakang ini engineer gedung ini sedang mengecek kesehatan secara rutin. Dia secara berkala, bukan cara berkala, setiap hari 3 kali sehari dicek kondisi. Sip 1. Halo Pak, lagi apa Pak nih? Lagi ngecekin genset Pak. Kenapa harus dicek ini genset ini, maksudnya untuk apa Pak? Ya supaya kalau ada listrik mati, ada pemadaman, genset ini ready gitu aja. Ready untuk jalan? Iya betul. Jadi suatu saat kalau terjadi listrik mati, jadi genset ini harus siap? Iya betul. Oke, terus ini tadi surat pengecekannya gimana nih? Sudah ready atau gimana kondisi itu Pak? Ya sudah ready semua. Yang penting ini harus kondisi on, barangkali ada yang matikan, kita kan nggak tahu. Oke. Ini harus di on kan dulu. Jadi harus dipastikan semua kontrol ini posisinya on standby ya Pak? Betul, betul. Oke. Terus setelah ini dipastikan siap untuk jalan, apalagi Pak yang dilakukan? Ya terutama ini baterainya Pak. Kalau baterai itu harus selalu dicek, barangkali untuk koneknya ini kurang rapat, ngefong gitu. Yang akibatnya nanti waktu jalan auto dia nggak bisa jalan karena baterainya ngepong. Oke, terus masangnya. Setelah itu selanjutnya apa harus dipastikan Pak? Yang kedua lagi itu air radiator. Oke. Air radiator itu harus dicek Pak. Ini air radiatornya kita naik dari sana juga bisa. Umpama kalau air radiatornya habis itu bisa panas ya apa? Panas. Kalau air radiatornya habis panas Pak. Makanya kita harus teliti dan kita harus selalu ngecek
untuk air radiatornya. Bisa terjadi head temperature itu, Pak? Betul. Oke, setelah dipastikan itu air radiator penuh, apalagi Pak yang harus dicek sini? Oli mesin, Pak. Oke, yang mana tuh oli mesinnya? Oli mesin ada di sebelah kirinya, Pak. Kok kita lihat. Oke guys, ini teknisi senior suatu gedung yang coba dia memastikan gensetnya ini benar-benar harus sehat, ready. Satu saat terjadi listrik mati atau black off. Jadi dia harus rutin mengecek ini. Ini jadi ngecek ini rutin ya Pak ya? Rutin Pak, minimal itulah 1 minggu itu 2 kali lah. Untuk pengetesan. Betul, pemanasannya ya. Oke, iya. selanjutnya yang dicek setelah tadi air radiator apa Pak ya? Ini untuk oli mesin Pak. Oke. Ya kita lihat, cek. Jadi di sini dia tuh kelihatan kalau oli mesinnya masih ada. Masih Takutnya ada? kehabisan gitu ya. Oke. Jadi harus selalu dipantau. Oke. Jadi setelah ini ready, yakin semua, baru dipastikan yakin lah udah bisa Iya. bisa jalan ya Iya gensetnya ini. betul. Ini tadi dengan semua penjelasan tadi, jadi genset udah ready nih ya, ready Sudah banget ready, ya untuk ini jalan standby. ya. Jadi suatu saat ada listrik mati, ada pemadaman listrik. Jadi dalam hitungan detik genset ini sudah bisa Pak. jalan. Halo Pak, ini lagi apa Pak? Lagi cekin panelnya genset Pak. Ini panelnya ruangan apa nih Pak, di ruangan ini? Ini ruang LVMDP. Jadi panel ini adalah panelnya genset yang tadi itu, panelnya ada di sini semua. Iya juga. Dia ngontrol dari sini juga bisa Pak. Jadi kita lihat sepertinya yang itu panel, saya jelasin Pak, ini panel apa itu? Yang itu panel apa tuh? Itu sama Pak, ini 1, 2, 3, 4. Kita itu di sini juga punya 4 genset. Oke. Satu genset kita punya 1 panel. Gitu Pak. Jadi kontrolnya 4 genset, kita juga punya 4 panel. Panelnya 4. Jadi Iya. satu genset yang sana itu panelnya ada di sini semua. Iya betul Pak. Oke, jadi panel ini bisa ditaruh di auto atau manual itu bisa ya? Bisa Pak. Jadi ini nanti kalau kita ininya gini aja, kalau kita mau running, kita mau manasin gitu aja. Kita lihat dari sini juga bisa Pak. Jadi kita manual dari sini, selektornya ini, terus Oke. kita tombol dari sini, start dari sini. Jadi intinya bisa dijalankan secara otomatis atau secara manual ya? Ya juga bisa. Oke. Setelah itu kan gensetnya itu kan kalau sudah jalan, Ya. kalau running dia powernya udah masuk sini semua ya? Iya, nanti dia masuk di sini, terus Standby di sini. di sini, Terus? ya terus akan nanti di driver di sini Pak. Di sini. Oh. Ini panelnya Pak. Jadi nanti dia akan masuk standby-nya di ATS ini. Oke, sebentar biar bisa para pemirsa bisa lihat. Ini namanya panel ATS ya, Itu Pak. auto transfer systemnya. Ini isinya kayak apa sih? Oke, coba saya pindah dulu kameranya biar bisa kelihatan. Oke, sebentar. Oke guys, Nah, ini Pak namanya ATS-nya di sini Pak. oh ini breakernya nih ya? Ya betul. Breakernya. Wow, luar biasa. Terus kalau yang atas, coba bisa dibuka Pak ya? Bisa Pak. Oke. Ini guys, kita bisa lihat. Wow, isinya barang elektrik semua Pak ya? Ya Pak. Ini electrical semua isinya nih. Betul Pak. Ini. Terus jantungnya yang ini ya, modul kontrol digitalnya yang ini ya? Iya. Coba dari depan ke depannya. Ini. Jadi kontrolnya di sini. Ini harus standby di auto Pak. Sebentar ini. Oh. Jadi kalau ini nggak di auto, otomatis kalau nanti ada listrik mati, genset kita jalan, dia nggak bisa Pak untuk Mentransfer. mentransfer ke gedung ini. Oke. Nggak bisa sinkron listriknya nanti. Jadi dia akan standby di sini aja kalau ini nggak di auto Pak. Oke guys, ini jadi sepintas kalau saya dengar dari engineer-nya di sini. Jadi panel ini fungsinya adalah kalau terjadi PLN mati, gensetnya yang tadi di sana itu running secara otomatis dan tadi panelnya standby di situ. Nah, ini otaknya jadinya ini. Ini adalah otak yang memindahkan antara incoming
PLN sama genset ya, benar ya? Iya, betul. Luar biasa. Semua menggunakan digital system Pak ya. Jadi kalau kita lihat dia menggunakan digital nih. Iya. Oke, luar biasa. Bahkan bisa dilihat berapa beban saat ini nih di digital kontrolnya Pak ya. Iya, betul, Ini Pak. kelihatan berapa bebannya di sini. Ini kelihatan. Jadi sangat full auto